Belum lama ini, dunia digemparkan oleh berita dari Venezuela. Sebuah operasi militer yang sangat cepat dan dramatis terjadi, dan presidennya ditangkap. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas dua analisis yang sangat berbeda tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan yang lebih penting, kenapa. Oke, mari kita mulai dengan ini. Salah satu sumber menggambarkan operasi penangkapan Presiden Venezuela, Maduro, pakai kalimat yang mengejutkan banget. Segampang mengambil permen dari kantong anak TK. Ini langsung nunjukin betapa cepat dan mudahnya semua ini terjadi. Coba deh bayangin, di tengah malam, dalam sebuah serangan senyap, pasukan khusus Amerika Serikat dilaporkan berhasil menangkap Presiden Maduro dan istrinya. Langsung dari istana kepresidenan. Dan semuanya selesai cuma dalam waktu kurang dari 3 jam. Ini kayak blitzkrieg di zaman modern. Pertanyaan besarnya kan, kenapa dan kok bisa semudah itu? Penjelasan resminya sih soal perdagangan narkoba. Tapi analisis yang kita bedah hari ini sama sekali nggak percaya itu. Mereka justru menawarkan dua motif lain yang jauh lebih dalam dan sangat berbeda. Jadi, kalau bukan narkoba, terus apa dong? Nah, disinilah kedua analisis ini mulai pecah. Ada dua penjelasan utama yang saling bersaing. Yang satu akarnya dari ramalan sejarah, sementara yang satu lagi lebih ke persaingan sumber daya di era modern. Nah, ini nih yang menarik. Slide ini merangkum dua argumen inti yang akan kita kupas. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di Venezuela? Apakah ini tanda-tanda perubahan tatanan dunia yang besar, yang nyaris spiritual? Atau ini cuma sebuah langkah dingin penuh perhitungan di papan catur geopolitik global? Yuk, kita lihat lebih dalam. Oke, kita mulai dengan teori pertama dari analisis Sheikh Imran Hussein. Menurut beliau, insiden di Venezuela ini adalah semacam tindakan putus asa dari sebuah kekuatan yang sedang beredup, yaitu Pax Americana. Dia berpendapat bahwa sejarah itu bergerak dalam siklus, dan kita sedang menuju tahap ketiga dan terakhir yang disebut Pax Judaica, sebuah era di mana kekuatan global akan berpusat di sekitar Israel. Sekarang kita ke teori kedua dari analisis Benex yang menunjuk langsung ke grafik ini. Coba lihat angkanya, 80%. 80% dari produksi minyak harian Venezuela kabarnya diekspor ke Tiongkok dan seringkali dengan diskon gede-gedean. Angka sebesar ini dalam geopolitik energi jelas bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Dan timingnya itu loh, ini yang bikin makin menarik. Sumber ini menyoroti kalau operasi ini bukan kejadian acak. Serangan itu dieksekusi tepat hanya beberapa jam setelah Maduro selesai rapat penting dengan delegasi dari Tiongkok yang notabene adalah saingan ekonomi utama Amerika. Ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi, apa sih yang bikin minyak Venezuela ini begitu istimewa? Kenapa sampai segitunya? Jawabannya ada di jenis minyaknya, dan buat apa minyak itu dipakai. Gini, meskipun Amerika itu produsen minyak terbesar di dunia, kebanyakan minyak mereka itu jenisnya ringan. Cocok banget buat bensin mobil. Masalahnya, mesin perang mereka, mulai dari tank, kapal, sampai jet tempur, plus lebih dari 70% kilang minyaknya, itu justru dirancang untuk pakai minyak berat. Dan minyak berat ini melimpah ruah di Venezuela. Ini adalah sebuah ketergantungan strategis. Oke, ketergantungan itu menjelaskan kenapanya. Tapi gimana dengan bagaimananya? Kok bisa semudah itu? Nah, analisis Benex menyebutnya sebagai operasi karpet merah. Maksudnya, operasi ini sangat dimudahkan oleh pengkhianatan dari dalam dan perencanaan yang luar biasa matang. Dan bagian dari karpet merah itu, menurut salah satu sumber, ya datang dari oposisi politiknya sendiri. Mereka secara terbuka menyerukan intervensi Amerika. Dan seperti yang bisa kita lihat di kutipan ini, mereka bahkan berjanji untuk mengubah Venezuela menjadi pusat energi untuk kepentingan Amerika. Dan ini bukan janji politik biasa loh, ini adalah proposal bisnis. Nilainya 1,7 triliun dolar. Itu perkiraan nilai dari tawaran untuk memberikan akses penuh dari hulu ke hilir ke semua sumber daya minyak dan gas Venezuela. Oke, jadi presidennya sudah disingkirkan. Ada proposal bisnis triliunan dolar di atas meja. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa kata analisis-analisis ini tentang masa depan Venezuela, kawasan Amerika Latin, dan bahkan dunia? Pertama, dan ini penting banget, kedua sumber ini sepakat kalau pemerintahan Venezuela itu nggak runtuh. Institusi negaranya masih berfungsi dan sesuai konstitusi mereka, seorang pemimpin baru sudah mengambil alih. Jadi, ini belum akhir dari cerita untuk Venezuela.
Menurut prediksi, fase berikutnya nggak melulu soal invasi lagi ke Venezuela. Kemungkinannya kita akan melihat tekanan ekonomi, seperti blokade laut dan udara untuk mencekik negara itu. Dan dalam jangka menengah, fokusnya bisa melebar ke negara lain di kawasan itu yang menentang pengaruh Amerika, misalnya Kuba atau Kolombia. Nah, salah satu analis mencoba menghubungkan semua ini ke gambaran yang lebih besar. Mereka menunjuk kekutipan dari mantan Presiden AS yang intinya ingin negaranya lebih fokus membangun tank daripada kaos. Ini seolah-olah sinyal bahwa negara sedang bersiap bukan untuk perdamaian, tapi untuk konflik yang lebih besar. Konflik yang butuh sumber daya industri dan militer kelas berat, jenis sumber daya yang bisa didapat dari minyak berat Venezuela. Jadi kita ditinggalkan dengan pertanyaan terakhir ini. Apakah operasi di Venezuela kemarin itu cuma sebuah peristiwa tunggal, sebuah aksi perebutan sumber daya yang nekat, atau jangan-jangan kita baru saja menyaksikan babak pembuka dari sebuah permainan global yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya? Jawabannya mungkin akan membentuk dunia kita dalam dekade mendatang.